namanya Pesona Garut, disingkat menjadi Garut. Kemudian juga tentunya kami infokan untuk layanan Sonada ini setiap hari Sabtu, Minggu tanggal merah dan hari libur berada di alun-alun Kabupaten Garut, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selain daripada layanan di alun-alun Kabupaten Garut, kami juga memiliki layanan paket sewa. Layanan ini bisa digunakan untuk kegiatan keluarga atau kegiatan kelembagaan, baik untuk berkeliling di Kota Garut atau berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Garut. Dan jika membutuhkan layanan paket sewa, bisa menghubungi nomor ponsel yang sudah tertera di tiketnya masing-masing. Nanti kita bisa berkabar mengenai harga sewa, teknis pemberangkatan atau hal-hal lainnya menyangkut paket sewa. Mungkin itu saja untuk perkenalan dan untuk informasi layanan di Sonada. Kemudian untuk menemani perjalanan kami ada beberapa fasilitas, ada fasilitas panduan, ada juga fasilitas untuk hiburan. Sebagai panduan tentunya kami sampaikan beberapa hal terkait dengan Kabupaten Garut, baik itu sejarah Kabupaten Garut, tempat-tempat sejarah di Kabupaten Garut, wisata alam ataupun wisata kuliner yang menjadi khas di Kabupaten Garut. Ya, salah satu tempat yang menjadi bagian daripada Kabupaten Garut berada yaitu kawasan Pengkolan. Kami juga memiliki dokumentasi terkait dengan sejarah lahirnya kawasan Pengkolan. Ada klip foto dan video ketika kawasan Pengkolan ini awal dibangun di masa pemerintahan Hindia Belanda dulu, kisaran 211 tahun ke belakang. Iya, ini berada pada Pengkolan. Lanjutkan Pak, sejarahnya Pak. Orang Garut dan sekitarnya tentu tak akan asing lagi dengan kawasan Pengkolan. Kawasan yang berada di Jalan Ahmad Yani ini memanjang dari kantor pos sampai perempatan Sukaregang dan merupakan kawasan vital yang menjadi pusat perdagangan paling sibuk di Garut. Bahkan di saat-saat tertentu seperti bulan Ramadan, Lebaran dan perayaan Tahun Baru, Jalan Pengkolan selalu penuh sesak oleh para pedagang dan pembeli. Namun, tidak banyak orang tahu mengapa dan sejak kapan kawasan Pengkolan menjadi salah satu kawasan paling ramai di Garut. Ramainya kawasan Pengkolan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Kabupaten Garut. Sejak 1813, pemerintah kolonial mulai melakukan penataan kota Garut. Dibangun sarana dan prasarana penunjang kota seperti alun-alun yang dikelilingi oleh tempat tinggal, kantor pendopo, kantor asisten presiden, masjid, dan penjara. Pada saat itu, kawasan Pengkolan dipilih menjadi titik pemukiman awal penduduk setelah terjadi pemindahan ibu kota Kabupaten Limbangan pada tahun 1813-1821. Memasuki tahun 1920-an, Pengkolan berkembang menjadi kawasan yang sangat ramai sebagai pusat perdagangan. Didominasi oleh para pedagang Tionghoa yang banyak memasuki wilayah Priangan pada akhir abad ke-19. Pada masa itu, pemerintah kolonial memang sedang berusaha meningkatkan perdagangan. Sehingga untuk tujuan tersebut secara terbuka membuka pintu bagi para perantau Cina. Mulanya kelompok etnis Cina di Garut menempati tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu di daerah Sukaregang Hilir. Namun sekitar tahun 1920 sampai 1930-an, kelompok etnis Tionghoa lambat laun mulai banyak yang berpindah tempat tinggal ke sekitaran Pengkolan. Mulai saat itu, mereka mulai membuka toko di sana. Usaha kelompok etnis Tionghoa di kawasan Pengkolan semakin berkembang, bahkan terdapat beberapa toko yang terkenal. Beberapa toko masih ada dan utuh hingga kini. Ada juga yang sudah berganti nama dan kepemilikan, namun gedungnya tetap sama. Di antaranya, toko Ekbo, toko Batavia yang sekarang menjadi toko Jakarta, dan toko Koepek Goa. Rata-rata menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok. Ada juga toko Bandung, milik Gio Honggan, yang menjual bahan sandang dan penyalur sarung cap padi. Lalu pabrik kecap milik Kim Song, yang kini menjadi bengkel motor Ultra Jaya di kawasan Ciledug. Tak hanya orang Tionghoa, ada juga orang Arab yang membuka toko di sana. Salah satunya
toko Majapahit milik Muhammad bin Salim yang berdiri sejak tahun 1925. Sementara orang-orang pribumi berdagang kecil-kecilan lewat tanggungan atau gerobak di sekitar pengkolan. Begitu ramainya pengkolan, terutama oleh para pedagang Tionghoa, hingga pemerintah kolonial Belanda memberi nama jalan kawasan tersebut dengan Chinese Voorstraat. Hingga kini, kawasan pengkolan masih menjadi titik keramaian dan kawasan perdagangan paling penting di Garut. Pengkolan bukan sekedar salah satu pusat kegiatan ekonomi, tapi juga warisan budaya dan sejarah yang menyimpan banyak kisah tentang keberagaman serta perkembangan ekonomi Kabupaten Garut dari masa ke masa. Mari berkunjung ke kota Garut, kota yang punya sejarah yang sangat luar biasa. Ya, layak, sangat layak. Kota Garut bisa jadi destinasi wisata. Terima kasih Garut, mudah-mudahan Garut ke depan lebih maju dan berkembang. Terima kasih. Ini kawasan baru kota Garut. Terkait dengan produk unggulannya yang berbahan dasar kulit, ya baik itu untuk tas kulit, sepatu kulit, jaket kulit, dan berbagai aksesoris lainnya yang berbahan dasar kulit.